Selamat berjumpa saudara-saudariku yang terkasih. Di dalam kehidupan ini, ketika kita berjalan menuju Tuhan, maka sebagaimana badan kita, tubuh kita yang fana butuh makanan, demikian juga jiwa kita membutuhkan makanan. Jiwa ini perlu diberi makan supaya dia bisa hidup, supaya dia bisa kuat dalam melakukan perjalanannya atau perziarahannya menuju Tuhan. Nah, agar jiwa ini mendapatkan makanannya, maka dia butuh para gembala yang bisa memberikan makanan kepada jiwa. Lalu, kemanakah kita bisa bertemu dengan para gembala itu? Apa yang dimaksud dengan gembala yang memberikan makanan kepada jiwa? Dan bagaimana jiwa kita bisa bertumbuh, bisa berkembang dalam mendaki gunung kesucian agar bisa berjumpa dengan Tuhan? Untuk itu, marilah kita simak ajaran dari Santo Yohanes Salib dari karyanya Madah Rohani stansa kedua. Selamat berjumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam acara kita pengajaran Madah Rohani. Madah Rohani merupakan salah satu karya yang terkenal dari Santo Yohanes Salib, dan saat ini kita akan membahas stansa yang kedua. Saudara-saudariku yang terkasih, Santo Yohanes Salib adalah seorang kudus besar yang hidup di awal abad yang ke-16. Bagaimanakah riwayat hidup selengkapnya? Marilah sebelum kita masuk lebih lanjut ke pembahasan stansa 2 Madah Rohani, kita dengarkan riwayat singkat dari Santo Yohanes Salib yang akan dibawakan oleh Romo Yohanes Indra Kusuma Okarni. Selamat berjumpa saudara dan terkasih. Santo Yohanes Salib adalah seorang pujangga gereja dan dia lebih dikenal sebagai seorang doktor mistikus. Dia lahir di Spanyol, di kota Fontiveros pada tanggal 24 Juni 1542. Dan karena lahir pada 24 Juni, mungkin karena itu dia diberi nama Yohanes Pembaptis. Karena itu pesta Santo Yohanes Pembaptis. Dia lahir dari satu keluarga yang sederhana. Ayahnya sebetulnya seorang bangsawan, dan ibunya sebenarnya seorang wanita biasa. Tapi kemudian karena ayahnya begitu mencintai ibunya, akhirnya dia meninggalkan segala kedudukannya sebagai bangsawan dan menikah dengan istrinya itu, yaitu Catalina Alvarez itu. Kemudian dari situ lahir Santo Yohanes Salib dan saudaranya yang lain. Yohanes Salib hidup sebagai anak dari keluarga yang miskin karena setelah ayahnya dikucilkan oleh keluarganya karena menikahi seorang gadis desa yang biasa, maka penghasilan mereka juga menjadi sedikit, dan karena itu ayahnya dan ibunya hidup dari usaha mereka menenun kain-kain itu. Saudara dan terkasih, Yohanes Salib dalam masa kecilnya mengalami satu kehidupan yang sederhana, bahkan boleh dikatakan miskin. Walaupun demikian, miskin secara materi,
namun orang tuanya rupanya seorang yang sungguh saleh, sungguh beriman, dan Yohanes dibesarkan dalam suasana itu. Dia melayani di situ sebagai seorang anak kecil, dan dia juga bekerja di sebuah rumah sakit. Tapi kemudian setelah dia menjadi besar, dia akhirnya memasuki biara Karmel. Sebenarnya ada satu anekdot yang menarik sebelum dia masuk itu, yaitu pada waktu dia kecil, waktu dia bermain-main, dia jatuh dalam sebuah kolam, dan pada waktu itu Bunda Maria ikut campur tangan, dan akhirnya Bunda Maria sendiri yang menolong dia keluar dari kolam itu. Dari situ pula kita lihat devosinya yang makin besar juga kepada Bunda Maria. Dia sebagai pemuda, dia belajar di Kolese Romo-Romo Yesuit, tetapi ketika sampai waktunya untuk masuk biara, dia justru memilih biara Karmel, karena rupanya dia tertarik di situ. Kemudian dia setelah selesai novisiatnya, memang tidak banyak yang diketahui orang tentang masa novisiat Santo Yohanes Salib ini. Kemudian pada musim semi tahun 1567, Santo Yohanes ditabiskan menjadi imam. Dan kemudian sebagai imam muda waktu itu, dia berjumpa dengan Santa Teresia yang pada waktu itu sudah mulai pembaharuan dalam Serikat Karmel, pembaharuan dalam Ordo Karmel. Karena perjumpaan dengan Santa Teresia ini, Santo Yohanes oleh Santa Teresia diajak ikut di dalam pembaharuan itu, supaya dia memulai juga pembaharuan untuk para Romo Karmel. Dan Santa Teresia setelah berjumpa dengan Yohanes Salib, karena memang badannya kecil, sambil bergurau, saya sudah mendapat 1,5 rahib untuk memulai itu. Ya, Santa Teresia melihat Yohanes yang badannya kecil, maka dikatakan setengah rahib itu. Padahal dialah yang akan menjadi penjiwa dari reformasi itu. Kemudian setelah berbicara dengan Santa Teresia mengenai rencananya memulai sesuatu yang baru, Santo Yohanes Salib akhirnya memutuskan untuk ikut dalam pembaharuan Santa Teresia. Padahal sebelumnya Yohanes mempunyai keinginan untuk masuk ke dalam Serikat Kartusia, suatu serikat kontemplatif yang lebih radikal, lebih ketat hidup kontemplatifnya. Tetapi karena diyakinkan oleh Santa Teresia, akhirnya dia mau menghayati cita-citanya di dalam Ordo Karmel. Oleh karena itu akhirnya sesudah itu dia mulai memasuki reformasi itu, pembaharuan itu bersama dengan Fra Antonio. Kebetulan orangnya itu tinggi besar dan Yohanes kecil, maka dikatakan Santa Teresia itu dapat 1,5 rahib. Disitulah Santo Yohanes dengan temannya memulai cara hidup di suatu tempat yang sederhana yang disebut Duruelo, dan di situ mereka menghayati hidup Karmel yang lebih kontemplatif dalam kesederhanaan dan kontemplasi. Dan walaupun mereka pada umumnya meluangkan banyak waktu untuk doa, tapi juga sudah sejak semula kadang-kadang mereka pergi ke desa-desa sekitarnya untuk berkhotbah, untuk mewartakan Injil. Kemudian dari tempat yang sepi itu, reformasi untuk pria itu makin lama makin berkembang dan berkembang terus. Dan perkembangan itu akhirnya menjadi begitu cepat sehingga menimbulkan kesulitan-kesulitan. Ya, salah satunya tentu saja juga ada faktor iri hati, tetapi waktu itu memang ada
situasi yang agak khusus di Spanyol waktu itu. Reformasi Santa Teresa dilindungi oleh Duta Vatikan di Spanyol waktu itu, Ormaneto, yang sangat mendukung, dan Ormaneto melindungi reformasi itu. Kemudian reformasi itu berkembang dan memang agak menyalahi juga yang dimaksudkan oleh Romo Jenderal Rubio waktu itu, Baptista Rubio, dan karena itu juga akhirnya timbul kesulitan-kesulitan. Pada waktu itu ketika kelompok reformasi itu berkembang besar, dan waktu itu mereka masih menjadi satu serikat, dan akhirnya ada pertentangan-pertentangan sehingga Yohanes Salib akhirnya ditangkap karena dianggap ikut memberontak bersama kelompok reformasi itu. Ketika dihadapkan pengadilan biara, dia disuruh pilih untuk kembali ke observansi yang lama, tetapi Yohanes memilih tetap tinggal di dalam reformasi itu karena dia yakin bahwa dia di situ, berada di situ atas restu dari Nunsius sendiri. Jadi di situ ada hal yang agak sulit antara itu. Maka kemudian dia ditangkap dan sesuai dengan waktu situasi waktu itu dia dipenjarakan. Dan kemudian di dalam penjara itulah dia mengalami apa yang disebut malam gelap rohani. Malam gelap rohani yang pasti, di mana Tuhan memurnikan dia untuk suatu tugas yang lebih besar. Dari sini kita juga bisa mengerti apa yang dikatakan oleh Santo Paulus, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan mereka yang mengasihi Dia. Masa Yohanes diasingkan di dalam penjara itu merupakan juga sekaligus masa rahmat yang luar biasa, karena di situ Tuhan memurnikan dia dipersiapkan untuk karya-karya yang jauh lebih besar kemudian hari. Di dalam penjara itulah dia untuk pertama kali diilhami untuk menuliskan pengalamannya dalam bentuk puisi-puisi yang kemudian dikenal dengan Madah Rohani. Memang waktu itu puisinya yang ditulis dari Madah Rohani belum lengkap, tetapi masih sebagian. Dan karena itu kemudian setelah dia mendapat alat-alat tulis, itu dituliskan puisi-puisinya itu, yang kemudian akan dilengkapi. Dan puisi-puisi yang begitu indah, yang mengungkapkan pengalamannya, kemudian jatuh di tangan para suster Karmelites, dan mereka minta kepada Yohanes untuk memberikan komentarnya tentang puisi-puisi itu. Khususnya atas rupanya atas desakan itu Ana, jadi Beata Ana dari Yesus, yang merupakan anak kesayangan Santo Yohanes Salib, maka dia memberikan komentarnya atas puisi-puisi itu, sehingga dari situlah lahir satu karya sastra yang indah, yang juga dari segi sastra sangat indah, tetapi dari isi rohaninya juga sungguh-sungguh indah sekali, yaitu yang kemudian dikenal sebagai Madah Rohani, atau bahasa Inggrisnya Spiritual Canticle. Ini merupakan karya yang mengungkapkan perjalanan rohani seseorang yang mulai disentuh hatinya oleh Tuhan, oleh kasih Allah, dan kemudian terus berkembangannya sampai kepada persatuan yang mendalam dengan Tuhan dalam apa yang disebut perkawinan rohani, di mana jiwa tadi menjadi ilahi dan diilahikan walaupun tetap sebagai ciptaan Tuhan. Namun dia memiliki sifat-sifat ilahi karena dia seluruhnya telah diilahikan. Inilah sebetulnya isi dari
madah rohani itu yang terdiri sebetulnya dari 40 stansa. Tapi kalau dibahas semua mungkin sulit waktunya untuk membahas itu. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih. Saat ini kita akan bersama-sama membahas karya dari Santo Yohanes Salib, yaitu Madah Rohani, dan kita akan memasuki stansa yang kedua. Wahai para gembala, kamu yang pergi mendaki bukit, lewat kandang domba, apabila engkau melihat Dia yang sangat kucinta, katakan kepadanya, aku sakit, menderita, dan hampir mati. Saudara-saudariku yang terkasih, pada stansa kedua ini, Santo Yohanes Salib ingin menggambarkan suatu jiwa yang dilukai oleh cinta, di mana jiwa tidak dapat mengungkapkan segala perasaannya, segala apa yang dirasakan dalam hatinya kepada Dia yang dikasihinya. Maka dia memohon kepada para perantara, yaitu para gembala, untuk menyampaikan segala keluh kesah hatinya. Marilah saat ini kita mau membahas baris per baris dari stansa kedua ini. Baris pertama mengatakan, wahai para gembala. Jiwa mengungkapkan segala kerinduannya, segala perasaan-perasaannya, dan segala afeksi-afeksinya kepada para gembala. Karena para gembala, mereka yang memberi makanan kepada jiwa. Allah mengkomunikasikan dirinya kepada jiwa dengan memberikan makanan padang rumput ilahi. Di dalam padang rumput ini, jiwa dapat memperoleh makanan bagi dirinya sendiri yang memberikan hidup bagi jiwa. Dan kita mengetahui bahwa tanpa padang rumput ini, jiwa akan mengalami kehampaan, karena jiwa tidak merasakan kehadiran Tuhan. Saudara-saudariku, sekarang kita akan melanjutkan ke baris yang selanjutnya. Baris yang selanjutnya berbunyi, kamu yang pergi mendaki bukit lewat kandang domba. Saudara-saudariku, apa yang dimaksud dengan bukit? Bukit adalah sesuatu yang tinggi. Dan sebetulnya, bukit ini melambangkan Tuhan sendiri. Jadi maksudnya, jiwa hendak menitip salam kepada Tuhan kekasihnya lewat para gembala. Gembala itu adalah doa-doa kita, permohonan kita, afeksi kita yang naik kepada Tuhan atau dilambangkan dengan mendaki bukit. Nah, saudara-saudariku, ketika para gembala itu mendaki bukit, mereka melalui kandang domba. Bisakah Anda menebak apa yang dimaksud dengan kandang domba itu? Kandang domba itu tidak lain adalah paduan suara para malaikat. Sesungguhnya lah doa-doa kita diteruskan oleh para malaikat kepada Allah. Hal ini dapat Anda lihat dalam kitab Tobit. Ketika malaikat Rafael datang menunjukkan dirinya kepada Tobit dan berkata bahwa ia telah menghantarkan doa-doa Tobit kepada Tuhan. Demikianlah saudara-saudariku, doa-doa kita sampai kepada Allah melalui para malaikat, dan para malaikat itu meneruskan doa-doa kita kepada mempelai jiwa kita, yaitu Allah sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita lanjutkan dengan baris selanjutnya. Apabila engkau melihat Dia yang sangat kucinta. Seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari, kita merasakan dan kita berpikir bahwa Allah tidak pernah mendengarkan doa-doa kita, ataupun Allah seringkali tidak mendengarkan dan tidak mengabulkan doa kita. Akan tetapi, Tuhan mengetahui yang terbaik bagi kita, kapan waktunya kita dapat menerima segala berkat dan rahmat Tuhan. Jika engkau melihat mempunyai arti bahwa jika karena keberuntunganku, maka engkau dapat melihat dan bertemu dengan Tuhan, maka pada saat itulah doaku dikabulkan. Seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari,
terutama ketika kita menerima segala apa yang kita minta kepada Tuhan, kita berkata bahwa pada saat itulah Tuhan mendengarkan kita, Tuhan mengabulkan doa kita. Tetapi saudara-saudariku yang terkasih, Allah Dia selalu dan selalu mendengarkan doa-doa kita. Pandangannya tidak pernah terlepas dari diri kita. Bisa kita lihat dalam kitab Keluaran, di mana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel telah mengeluh dan memohon kepada Tuhan selama 400 tahun untuk dibebaskan dari perbudakan Mesir. Bisa kita baca dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 7. Di sana Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka." Saudara-saudaraku, Tuhan mengatakan, "Aku telah memperhatikan, aku telah mendengar, dan aku mengetahui penderitaan mereka." Kita sadar bahwa sebetulnya Allah selalu mendengarkan kita, Allah selalu memperhatikan kita, dan Ia akan mengabulkan setiap doa-doa kita sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya. Setiap jiwa harus mengerti dan menyadari bahwa Allah tidak segera menjawab doa-doa kita, tetapi Tuhan tidak pernah terlambat untuk mengabulkan dan juga untuk menyempurnakan segala rencananya bagi jiwa. Asalkan jiwa tidak henti-hentinya dan tidak putus asa untuk memohon kepada Tuhan, Dia yang sangat kucinta. Jiwa mencintai Allah lebih dari segala-galanya. Tidak ada sesuatu pun yang dapat mengancamnya, sehingga dia berhenti untuk bekerja, untuk melayani Dia, dan untuk mencintai Dia di dalam kehidupannya. Sehingga tidak mengherankan jiwa bila ia menyuarakan seluruh cintanya dengan berkata, "Aku sakit, menderita, dan hampir mati." Saudara-saudariku, keberadaan diri kita terdiri dari pikiran, kehendak, dan ingatan. Ketika kita mencintai Tuhan, semakin merindukan Dia, maka pikiran, kehendak, dan ingatan kita ternyata juga turut menderita. Inilah yang dikatakan jiwa ketika ia berseru, "Aku sakit, menderita, dan hampir mati." Yang pertama, aku sakit, menunjukkan penderitaan pada pikiran dari jiwa. Ketika jiwa mengenal Allah, semakin ia dekat dengan Allah, semakin ia sadari bahwa Allah itu melampaui pengertiannya. Inilah yang membuat akal budinya menjadi sakit, karena ia tidak dapat memahami seutuh-utuhnya pribadi yang amat ia cintai. Akan tetapi, ketika ia tidak lagi dapat mengerti seutuh-utuhnya pribadi yang dapat ia cintai, saat itulah imannya bertumbuh. Sekalipun tidak mengerti, namun ia percaya. Kemudian yang kedua, menderita. Jiwa menderita dalam kehendak. Ketika jiwa mencintai Allah, pribadi yang amat ia kagumi, maka di dalam dirinya muncul kehendak yang kuat untuk memiliki Allah. Akan tetapi kita tahu bahwa selama kita masih hidup di dunia ini, kita tidak dapat memandang Tuhan dari muka ke muka. Oleh karena itulah, selama hidup di dunia ini, jiwa merasa belum memiliki Allah yang seutuh-utuhnya. Itulah yang membuat kehendaknya menderita. Akan tetapi sejalan dengan penderitaan kehendak, cinta kasih di dalam dirinya tumbuh semakin lama semakin kuat kepada Allah. Suatu cinta yang tulus tanpa pamrih, yang walaupun ia belum merasa memiliki Allah seutuh-utuhnya, namun ia tetap mencintai Tuhan dengan segenap hati. Lalu yang ketiga, hampir mati. Menyatakan penderitaan jiwa di dalam ingatan. Jiwa mengingat bahwa selama ia masih hidup di dunia ini,
ia masih mungkin untuk jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam berbagai godaan. Dengan kata lain, masih mungkin ia kehilangan Allah. Ingatan ini membuat jiwa merasa hampir mati, karena ia tahu ia tidak sanggup kehilangan Tuhan, pribadi yang amat ia cintai. Namun sejalan dengan penderitaannya itu, bertumbuhlah harapan di dalam hatinya, harapan bahwa Tuhan akan mencurahkan rahmat-Nya, sehingga jiwa di dalam hidup ini dapat selalu berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah milikku dan aku milik-Mu." Jadi saudara-saudariku, di dalam penderitaan, pikiran, kehendak, dan ingatan, saat itu bertumbuhlah iman, harapan, dan kasih yang membawa jiwa semakin lama semakin dekat dengan Tuhan. Saudara-saudariku, saat ini saya akan menyampaikan kepada Anda kesimpulan dari isi stansa 2 secara keseluruhan. Wahai para gembala, engkau yang pergi mendaki bukit. Gembala melambangkan segala doa, kerinduan, dan permohonan kita kepada Tuhan yang berada di tempat yang tinggi. Karena lewat doa, kerinduan, dan permohonan kita, Allah mengkomunikasikan dirinya kepada manusia, sehingga jiwa mendapatkan santapannya. Doa dan permohonan ini naik kepada Allah di tempat yang tinggi yang dilambangkan dengan bukit. Melewati kandang domba. Jadi segala doa dan permohonan kita yang dipanjatkan kepada Tuhan melewati paduan suara para malaikat yang dilambangkan dengan kandang domba. Paduan suara para malaikat dan para kudus di surga ini menyampaikan segala doa-doa kita kepada Tuhan. Jika engkau melihat Dia yang sangat kucinta, artinya adalah apabila segala doa, permohonan, dan kerinduan kita dijawab oleh Tuhan yang sangat dicintai oleh jiwa, katakan padanya, "Aku sakit, menderita, dan hampir mati." Jiwa menyampaikan salam kepada Allah kekasihnya dan menyatakan bahwa ia sakit karena pikirannya tidak dapat mengerti Allah seutuh-utuhnya, padahal ia begitu mencintainya. Namun dengan demikian, imannya bertumbuh, karena walau tak mengerti, ia tetap percaya. Ia menderita dalam kehendak, karena begitu mencintai Allah, ia ingin melihat Tuhan. Namun selama masih hidup di dunia, ia belum bisa memandang Allah dari muka ke muka. Dengan demikian, kasihnya bertumbuh menjadi cinta yang tulus tanpa pamrih. Dan hampir mati menunjukkan ingatannya yang menderita, karena jiwa ingat selama masih di dunia ini, ia masih mungkin kehilangan Allah, karena dosa-dosanya, karena segala kelalaiannya, dan sebagainya. Namun dalam keadaan seperti itu, ia berharap kepada Allah, bersandar kepada Tuhan, sehingga dalam keadaan demikian, harapannya pun bertumbuh. Jadi saudara-saudariku, jiwa yang mencintai Tuhan dengan segenap hati dan kerinduannya juga akan mengalami pertumbuhan dalam iman, harapan, dan kasih. Demikianlah saudara-saudariku, isi dari stansa 2 Madah Rohani. Sampai jumpa di stansa yang ketiga.